Hari ini kita akan membahas sebuah panggilan yang melampaui gedung, denominasi, tradisi, bahkan struktur organisasi. Sebuah panggilan yang keluar dari dalam hati Yesus sendiri, yaitu gereja tanpa tembok. Ini bukan sekedar konsep teologis, ini adalah panggilan untuk bertindak. Sebuah panggilan yang fondasinya adalah Alkitab yang dibuktikan oleh temuan ilmiah. Dan mari kita jelajahi dan pelajari bersama. Shalom saudara-saudariku sesama anggota tubuh Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah panggilan yang melampaui gedung, denominasi, tradisi, bahkan struktur organisasi. Sebuah panggilan yang keluar dari dalam hati Yesus sendiri, yaitu gereja tanpa tembok. Hari ini kita akan membongkar tembok-tembok itu. Ini bukan gereja tanpa gedung, melainkan gereja tanpa sekat-sekat buatan manusia yang memisahkan kita sebagai satu tubuh Kristus. Sebuah gereja di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya yang utuh. Sebuah gereja yang fondasinya bukan pada denominasi atau tradisi, tetapi pada Yesus Kristus sendiri. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini bukan sekedar konsep teologis, ini adalah panggilan untuk bertindak. Sebuah panggilan yang fondasinya adalah Alkitab yang dibuktikan oleh temuan ilmiah. Dan mari kita jelajahi dan pelajari bersama. Kita mulai Kristus sebagai kepala dan dasar gereja. Mari kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Ini fondasi yang benar. Pertama, kepala gereja adalah Kristus. Hal ini jelas tertulis dalam surat Kolose 1 ayat 18-20. Ayat ini menegaskan bahwa Kristuslah yang sulung, yang terutama dan yang memiliki segala kuasa untuk mendamaikan segala sesuatu. Jika kepala kita adalah pribadi yang mendamaikan, maka tubuhnya, yaitu gereja, seharusnya menjadi agen pendamaian, bukan benteng permusuhan. Sebuah tubuh yang sehat bergerak atas perintah kepalanya. Begitu juga dengan gereja yang sehat, bergerak dalam misi rekonsiliasi Kristus. Kedua, dasar gereja adalah Kristus. Hal ini tegas tertulis dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11. Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan Luther, bukan Calvin, bukan Wesley, bukan pendiri sinode atau denominasi manapun, bukan. Hanya Kristus Yesus. Ini adalah kebenaran fundamental yang harus menuntun setiap langkah kita. Namun, sejarah gereja mencatat realitas yang menyakitkan. Sejarah reformasi Protestan di abad ke-16, gereja Kristen telah terpecah menjadi lebih dari 45.000 denominasi yang berbeda. Ini menurut penelitian Center for the Study of Global Christianity. Perpecahan ini bukan hanya masalah organisasi, tetapi luka yang terus berdarah di tubuh Kristus. Neuroscience modern mengajarkan kita bahwa otak manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok.
yaitu kelompok kita versus kelompok mereka, melalui aktivasi amigdala dan korteks prefrontal medial. Namun, iman kita dipanggil untuk melampaui kecenderungan biologis ini. Secara psikologis, tembok-tembok denominasi seringkali memberikan rasa aman dan identitas. Penelitian dalam psikologi sosial oleh Henry Kurzweil tentang social identity theory menunjukkan bahwa manusia cenderung mengkategorikan diri dalam kelompok tertentu untuk memperoleh harga dirinya atau self-esteem. Namun, Kristus memanggil kita kepada identitas yang lebih tinggi. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Juga seperti yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sekarang juga saudaraku, dengarlah panggilan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan dan garis bawahi kata semua. Yesus tidak berkata, marilah kepadaku semua yang baptis, atau semua yang reform, atau semua yang pentakosta, atau semua yang injili. Tidak. Yesus berkata, semua. Ini membuktikan bahwa undangan ini bersifat universal dan tanpa diskriminasi denominasi. Tidak ada catatan kaki yang mengatakan hanya untuk anggota denominasi tertentu. Ini menyatakan misi Kristus bersifat inklusif dan transformatif bagi seluruh umat manusia. Memang secara sosiologis, Emil Durkheim mengajarkan bahwa agama menciptakan kolektif conscience, yaitu seperangkat keyakinan, nilai, sikap moral, dan pengetahuan bersama yang menyatukan anggota suatu kelompok sosial dan membentuk identitas kolektif mereka. Namun ketika kolektif conscience ini terpecah-pecah atau terfragmentasi oleh denominasionalisme yang eksklusif, kita kehilangan kekuatan transformatif yang seharusnya dimiliki gereja sebagai garam dan terang dunia. Kita juga tidak boleh melewatkan doa agung Yesus dalam Yohanes 17. Dalam ayat 11 Yesus berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan dalam ayat 20 dan 21-nya dikatakan apa? Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita semua. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini bukan sekedar harapan atau saran, bukan. Ini adalah doa Kristus Yesus sendiri. Dan perhatikan tujuan akhirnya. Dikatakan apa tadi? Supaya dunia percaya. Persatuan kita bukan hanya untuk kenyamanan internal, tetapi memiliki dimensi misiologis yang krusial. Dunia yang terpecah belah ini membutuhkan saksi tentang persatuan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam Kristus Yesus. Dari perspektif neuroscience sosial, penelitian oleh Matthew Lieberman dari UCLA, University of California, Los Angeles, menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk koneksi sosial. Ketika kita mengalami persatuan yang autentik, otak melepaskan oksitosin dan mengaktifkan sistem reward yang sama dengan kebahagiaan fisik. Dengan kata lain,
Kita secara neurologis dirancang untuk bersatu, bukan untuk terpecah. Bagaimana kita dapat menggenapi doa Yesus ini secara praktis? Salah satu langkah konkret yang dapat segera dimulai adalah program tukar mimbar ibadah lintas sinode dan denominasi. Bayangkan seorang pendeta Reform berkhotbah di gereja Pentakosta, seorang pendeta Metodis berkhotbah di gereja Baptis, seorang pendeta Pantekosta berkhotbah di gereja Protestan, seorang pastor Katolik berkhotbah di gereja Protestan, dan begitu sebaliknya. Ini bukan kompromi teologis, melainkan pengakuan bahwa kita semua melayani Yesus yang sama di atas fondasi yang sama. Memang, secara historis, gerakan ekumenis modern dimulai pada awal abad ke-20 dengan Edinburgh Missionary Conference tahun 1910 di Skotlandia, di mana para pemimpin gereja menyadari bahwa perpecahan gereja menghambat misi global. World Council of Church yang dibentuk tahun 1948 yang dilaksanakan di Amsterdam, Belanda adalah respons terhadap kesadaran ini. Namun gerakan ini sering terjebak pada level institusional. Kita membutuhkan gerakan akar rumput yang dimulai dari jemaat lokal. Dan saya sebagai pendeta sekaligus gembala jemaat lokal GBI Tahta Daud Jakarta Indonesia berkomitmen mulai tahun 2026 mimbar gereja GBI Tahta Daud Jakarta terbuka untuk pastor Katolik, pendeta Protestan atau Lutheran, pendeta Reform atau Calvinis, Metodis, dan lain-lainnya tanpa bersinggungan dengan doktrin dan liturgi masing-masing denominasi. Langkah praktis lainnya adalah menciptakan forum-forum diskusi teologis lintas denominasi yang teratur. Bukan debat untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan dialog untuk saling memahami dan belajar. Penelitian dalam conflict resolution oleh Morton Deutsch menunjukkan bahwa komunikasi yang konstruktif dapat mengubah persepsi win-loss atau menang kalah menjadi win-win atau menang-menang. Ketika pendeta-pendeta dari berbagai tradisi duduk bersama, berbagi pergumulan pastoral, belajar dari keyakinan tradisi masing-masing, tembok mulai runtuh. Kita dapat mengorganisir retret bersama, konferensi teologis kolaboratif, memulai proyek pelayanan sosial lintas denominasi, memulai proyek beasiswa kuliah bagi pemuda-pemudi gereja lintas denominasi secara bergiliran, dan program pertukaran pemuda gereja. Dan dampaknya, ketika generasi muda kita melihat bahwa tubuh Kristus lebih besar dari denominasi mereka, paradigma baru akan terbentuk. Dari perspektif zoologi perkembangan, Erik Erikson mengajarkan bahwa identitas dibentuk melalui eksplorasi dan komitmen. Memberi ruang bagi generasi muda untuk mengeksplorasi kekayaan tradisi Kristen yang beragam akan membentuk identitas Kristen yang lebih matang dan inklusif. Dan luar biasanya saudaraku, gereja tanpa tembok membawa manfaat yang mendalam di berbagai dimensi. Secara teologis, kita menghormati kesatuan tubuh Kristus yang alkitabiah. Secara psikologis, kita mengatasi tribal mentality atau mental kesukuan atau kelompok yang membatasi pertumbuhan rohani. Secara neurologis, kita mengaktifkan kapasitas otak untuk empati dan koreksi yang lebih dalam. Dan secara sosiologis,
kita menciptakan modal sosial yang kuat untuk transformasi masyarakat. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa salah satu alasan utama generasi milenial dan Gen Z meninggalkan gereja adalah karena apa? Melihat perpecahan dan kemunafikan. Mereka mendambakan autentisitas dan kesatuan. Gereja tanpa tembok adalah jawaban profetik bagi kerinduan generasi ini. Lebih dari itu, kesaksian persatuan kita yang memiliki kekuatan apa? Apologetik yang luar biasa. Itu apa? Supaya dunia percaya kepada Yesus Kristus dan memuliakan Bapa kita di sorga. Akhirnya, saudara-saudariku sesama anggota tubuh Kristus, gereja tanpa tembok bukanlah tentang menghapus perbedaan, bukan. Atau menciptakan superdenominasi, bukan. Ini tentang mengakui bahwa kesatuan kita dalam Kristus lebih fundamental daripada perbedaan doktrin, liturgis, atau denominasi organisasi gereja kita. Ini tentang memilih cinta daripada ego denominasi. Ini tentang memilih misi bersama daripada mempertahankan wilayah gerejawi atau eklesiastikal. Ingat saudaraku, kita ini hidup di dunia yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dunia kita dipenuhi oleh tembok-tembok denominasi gereja, politik, ekonomi, dan sosial. Generasi ini merindukan sebuah tempat tanpa tembok. Mereka haus akan sebuah persekutuan yang otentik. Mereka tidak perlu melihat gedung gereja kita yang megah. Mereka perlu melihat gereja sebagai satu tubuh. Tubuh yang bergerak dengan penuh kasih, di mana setiap bagian saling membutuhkan dan saling melayani. Mari kita bayangkan sebuah jaringan neuron di dalam otak. Setiap neuron terhubung dengan puluhan ribu neuron lainnya, menciptakan sebuah jaringan yang begitu kompleks dan powerful, yang mampu menghasilkan pikiran, kreasi, dan kasih. Itulah gambaran gereja tanpa tembok. Setiap kita adalah sebuah neuron. Kristus adalah impuls listrik kehidupan yang mengalir melalui kita. Dan ketika kita terhubung, bukan hanya dengan yang serupa, tetapi dengan yang berbeda, kita menjadi otak Kristus di dunia ini, yang mampu memecahkan masalah terbesar dan menyembuhkan luka terdalam umat manusia. Camkan saudaraku doa Yesus dalam Yohanes 17. Dikatakan apa? Supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia percaya. Bukanlah sebuah pilihan, ini adalah perintah terakhirnya. Itu adalah strategi ilahi untuk penginjilan dunia. Hari ini, saat ini juga, mari kita membuat keputusan. Mari kita robohkan tembok-tembok dalam hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Mari kita buka mata kita terhadap mereka yang letih lesu di luar tembok gereja kita. Mari kita mengulurkan tangan kepada saudara-saudari kita dari denominasi lain. Mari kita menjadi generasi yang menggenapi doa Yesus. Dan mari kita membuka tangan kita untuk menjangkau dan bekerja sama. Dan yang terpenting, mari kita buka hati kita dan membiarkan Roh Kudus merobohkan setiap tembok kesombongan, prasangka, dan ketakutan di dalam diri kita. Karena pada akhirnya apa saudaraku? Gereja tanpa tembok bukanlah tentang arsitektur bangunan. Ini tentang arsitektur hati dan pikiran. Biarlah dari tempat ini, Ikatan Kristen Nusantara, sebuah gereja tanpa tembok bangkit. Sebuah gereja yang memulihkan hati yang terluka, memulihkan otak yang sakit karena penolakan,
dan memulihkan masyarakat yang terpecah belah atau terfragmentasi. Biarlah kita menjadi jawaban doa Yesus. Biarlah kita menjadi gereja tanpa tembok. Kiranya doa Yesus dalam Yohanes 17 menjadi realitas di generasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.